彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Api hijau giok terbakar dengan hebat saat panas menyebar. Hal ini menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan menjadi tampak panggang. Namun, itu beruntung bahwa api hati teratai hijau telah benar-benar disempurnakan oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang dirilis tidak mempengaruhi Xiao Yan. Jika tidak ada orang lain yang akan membiarkan api surgawi terbakar tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam gelap bergulir sangat seperti ular kecil di dalam gugus api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam gelap di sekitar tubuhnya akan menyebar sedikit sambil dipanggang oleh api hati teratai hijau. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam upaya untuk menggabungkan api surgawi lain tidak kurang dari menemukan seorang elit Douzun untuk mengulurkan tangan dan mengeluarkan racun. Benua Douki ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat jarang. Menemukan itu adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba untuk menyempurnakannya sangat sulit. Tentu saja, jika itu adalah jenis ketiga dari api surgawi, bagian dalam tubuh Xiao Yan memang memiliki satu. Bone Chilling Flame yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali roh Yao Lao benar-benar hancur, seseorang harus terlebih dahulu menghapus jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini secara alami sesuatu yang mustahil untuk Xiao Yan. Dia berharap menggunakan Bone Chilling Flame untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau mati. Yao Lao mengatakan bahwa itu Xiao Yan harus menyempurnakan dan menggabungkan Bone Chilling Flame jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api itu masih ada meski tidak mengeluarkan panas apapun. Selain itu, mengingat karakter Xiao Yan, ada kemungkinan bahwa dia akan mengalami kesulitan menelan dan memperbaiki nyala api ini tanpa merasa buruk bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasinya yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna, setan bintik hitam, dalam api giok hijau telah menjadi lebih pucat sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Dia bisa samar-samar melihat cairan tebal seperti douki di dalamnya. Ini memang layak menjadi hal menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua douki dalam Douzong Elite untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiao Yan tanpa daya menghela nafas saat dia mengamati garis racun hitam yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di pikirannya dan gugusan nyala hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Suhu panas juga bertambah. Xiao Yan tidak menyadari berapa lama penyempurnaan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu adalah bahwa itu hampir 2/3 dari douki di dalam tubuhnya sudah menghilang untuk memperbaiki garis Demon Poison Spot ini. Dari ini, adalah mungkin untuk melihat seberapa menyusahkan Demon Poison Spot itu. Sebuah benang belaka telah mengubah Xiao Yan menjadi negara ini. Api hijau jade hijau yang bergejolak itu tiba-tiba menampakkan douki yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya. Semangat Xiao Yan tiba-tiba bersiap. Tangan Xiao Yan mengusap dadanya. Dia menarik kemejanya dan menyapu pandangannya ke bawah hanya untuk menyadari bahwa daerah sekitar dari Demon Poison Spot, yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh, ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Selain itu, sepertinya segel ini telah menghentikan penyebaran Demon Poison Spot.
Ini adalah metode penyegelan racun yang telah aku pelajari dari buku 7 racun berwarna yang aku dapatkan kembali ketika berada di gua di kota Kingsan. Menambahkan ini ke api surgawi yang membantu kamu, kemungkinan bahwa poison spot iblis ini tidak akan meletus selama 2 tahun mendatang ini. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan saat dia menonton Xiao Yan. Dengan kata lain, kamu harus menemukan Do Uzun elit untuk membantu membuang racun dalam 2 tahun. Feng Zunse. Zunse. Di benua Douqi, hanya seorang ahli dari kelas Do Uzun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Oleh karena itu, jelas bahwa teman yang sangat baik dari Yao Lao saat itu haruslah seorang Zundo asli. Posisi seorang elit Do Uzun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu dengan seseorang, mustahil bagi pihak lain untuk membantu untuk mengeluarkan racun tersebut. Xiao Yan segera merajut alisnya ketika dia berpikir sampai titik ini. Benua Douqi sangat besar. Kemana dia akan pergi mencari Feng Zunse? Haruskah dia benar-benar mengeluarkan desas-desus bahwa dia adalah murid Yao Zunse, Yao Chen? Pada saat itu, sepertinya sebelum Feng Zunse tiba, dia akan menggambar Hall of Soul, serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir yang seperti itu, akan sangat mengerikan. Xiao Yan tidak membuat kemajuan apapun yang dia pikirkan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya di dokter peri kecil menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, di mana Cailin dan Xian? Mereka ada di luar. Dokter peri kecil tersenyum samar. Dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan tubuhnya yang anggun perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. Ayo pergi. Karena penyegelan, Demon Poison Spot, selesai, akan merugikan bagi kamu untuk tetap di sini. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar ini. Tempat ini dipenuhi dengan uap beracun. Meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan terbakar oleh api hati teratai glazet, sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya. Xiao Yan dan dokter peri kecil baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Xian, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mereka melihat ekspresi Xiao Yan yang agak baik. Bau harum yang tenang tertinggal di ruangan yang luas. Cahaya hangat bersinar ke dalamnya. Cahaya itu mengusir kegelapan tetapi tidak tampak terlalu mencolok. Xiao Yan menutup matanya dengan erat saat dia berada di tempat tidur. Tangannya telah membentuk segel latihan saat dia perlahan menyerap energi alam yang melayang di udara sekitarnya. Pelatihan sama seperti mengarungi perahu melawan aliran sungai. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tertawa pahit. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh lututnya saat dia dengan lembut bergumam. Matanya menatap api yang berkelap-kelip. Sesaat kemudian, jarinya gemetar dan beberapa peta compang-camping, yang dipenuhi dengan aura kuno, muncul di tangan Xiao Yan. Heavenly Flame Ranking, berisi 23 jenis, Heavenly Flames, yang semua orang di benua Douqi tahu. Setiap jenis, Heavenly Flame, di daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berkumpul di merpati. Setiap berita kecil yang terkait dengan mereka akan membangkitkan keributan yang sangat besar. Poin ini sudah terbukti berkali-kali oleh banyak kejadian. Setiap api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat unik mereka sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek, api surgawi secara alami memiliki yang lebih kuat dan yang lebih lemah ketika mereka dibandingkan satu sama lain. Jenis pertama dari Heavenly Flame yang Xiao Yan miliki adalah Green Lotus Core Flame yang menduduki peringkat ke-19 di daftar peringkat. Di atas memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi. Jenis api surgawi ini sepertinya juga mampu memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, sampai sekarang, Xiao Yan tidak pernah melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, dia juga tidak tahu apakah ini benar. Heavenly Flame kedua yang dia miliki secara alami adalah Fallen Heart Flame yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan Green Lotus Core Flame dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam penggunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyaring douqi di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka.
Sejak ia telah belajar tentang peringkat api surgawi, dengan peringkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan adalah api pendinginan tulang dari Yaolam, yang menduduki peringkat ke-11 pada peringkat api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat dari dua api surgawi Xiao Yan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api hati teratai berkilau yang terbentuk dari penggabungan dua api surgawi ini bisa bersaing dengannya. Xiao Yan belum pernah melihat Heavenly Flame yang berada di atas api itu. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama Heavenly Flames dan kemampuan spesial yang mereka miliki. Bone Chilling Flame yang ke-11 telah memiliki kekuatan yang menakutkan dan merusak. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan dari peringkat ketiga, Purifying Demonic Lotus Flame. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, memurnikan api liar iblis, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia lihat. Kamu berencana untuk menuju ke kawasan Black Corner? Medusa bertanya dengan terkejut. Dia terkejut ketika dia mendengar rencana Xiao Yan. Ya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah Akademi Inti adalah seorang elit Douzun. Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa memintanya untuk membantu. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di Akademi Batin, aku hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Xian di sampingnya meringkuk ketika dia menjawab. Aku setidaknya harus mencobanya, bukan? Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat menemuinya, aku juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari Elder pertama. Jika aku dapat menemukan jenis lain dari api surgawi, aku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan Poison Spot Iblis ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah Black Corner daripada di dalam Kekaisaran Jia Ma. Apakah kamu perlu aku ikuti? Medusa merenung untuk sesaat sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikuti aku, aliansian dan suku ular manusia tidak akan lagi dijamin keamanannya jika kamu pergi. Oleh karena itu, aku hanya dapat merepotkan kamu untuk membantu aku melindungi Yan Alliance dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Mata Medusa dan Dokter Peri Kecil menyapu botol batu giok di tangan Xiao Yan, menyebabkan mata mereka sedikit memadat. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, benar-benar menyegel interior ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka untuk yang disebut pelindung dasi dari Hall of Soul. Xiao Yan tertawa saat melihat reaksi dari dua orang ini. Tangannya menggosok mulut botol itu. Fluktuasi nyala api tak terlihat secara bertahap menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar setelah hamburan nyala api. Akhirnya, dia menembak ke arah langit-langit tanpa mempedulikan nyawanya. Sebuah dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiao Yan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu mengetuk ke dalamnya dan segera mengeluarkan suara, cici. Teriakan sengsara yang tajam kemudian muncul. Xiao Yan mengamati tubuh spiritual ilusi yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum samar ketika segel di tangannya bergerak. Dinding api yang tak terlihat itu bergegas turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum perlahan turun. Pelindung Tai, mengapa kamu harus berlari begitu cepat? Xiao Yan berbicara sebelum dia tersenyum dan mempelajari pelindung Tai, yang bersembunyi dengan hati-hati di dalam api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh sedikit dari dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian inginkan? Pelindung kami dari Hall of Soul memiliki jejak spiritual di Hall of Soul. Mereka pasti akan merasakannya jika kau membunuhku. Pada saat itu, unit penegak dari Hall of Soul pasti tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Protektor Tai melotot pada kelompok Xiao Yan dengan marah saat dia meraung. Aku hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Selama Protektor Tai menjawab dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu secara alami. Xiao Yan tidak berkomitmen untuk ancaman Protektor Tai ketika dia berbicara dengan senyum. Sebuah cahaya melintas di mata Protektor Tai ketika dia mendengar ini. Beri aku beberapa informasi yang terkait dengan Hall of Soul.
Xiao Yan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Informasi terkait dengan Hall of Soul? Pelindung Tai dikejutkan. Ini, aku juga tidak tahu ini. Pelindung Tai menjawab dengan wajah tak berdaya. Dalam hal ini, di mana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiao Yan sangat dingin ketika dia mempelajari pelindung dasi. Dia hanya tersenyum dingin ketika melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kami akan memiliki nomor target untuk bertemu dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas besar, Hall of Soul. Hall of Soul memiliki cukup banyak ruang cabang di benua itu. Mereka adalah tempat di mana kami menyerahkan jiwa. Berapa banyak lokasi cabang perpustakaan yang kamu ketahui? Xiao Yan menekankan pertanyaannya. 1. Pelindung kelas manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi satu kantor cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Pelindung kelas bumi dapat mengenal keduanya, pelindung kelas surga dapat mengenal 3 dari mereka. Pelindung dasi tidak langsung memandang dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya bergetar sedikit. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan membalas. Di mana itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Protektor Tai mengatupkan giginya ketika mendengar ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia dari Hall of Soul. Jika aku memaparkannya, akhir aku akan jauh lebih buruk daripada mati di tangan kamu.